nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bertemu kembali, bisa kajian meskipun di luar cuaca hujan, namun tidak menyurutkan langkah Bapak Ibu untuk tetap berangkat kajian, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah agar Allah memudahkan langkah kita semuanya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, nanti saya izin jam 5, nggak apa-apa ya kajian, atau mau sampai jam 8? Oke, sampai jam 8 aja ya. Mau jam 5 nggak apa-apa, izin ya. Jam 5 saya izin, ada keperluan, jadi kajiannya sampai jam 5 ya. Makanya tolong fokuskan karena kita punya waktu 1 jam, dan ini jangan tidur ya. Soalnya apa? Lebar Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, Ramadan sudah berlalu 8 hari, dan hari ini di ke-9. Pertanyaannya, Bapak sudah 8 juz? Belum. Yang belum cepat-cepat, karena Bapak Ibu kalau menargetkan 1 hari 1 juz, maka hari ini di hari ke-9 berarti sudah 9 juz. Kalau Bapak Ibu targetnya 2 juz per hari, hari ini 18 juz. Gitu teh. Saya sudah katakan Bapak Ibu di kemarin bahwa bulan Ramadan bulan rehat dari duniawi, fokuskan akhirat. Untuk akhirat aja sudah tidak maksimal, terus bekal ibu mau pulang apa? Yuk sedikit diulang, buka Qurannya biar nyambung ke sini. Quran surat 81 ayat 26. Quran surat 81 ayat 26. Allah bertanya ke Bapak Ibu dengan kalimat yang ringan, dengan kalimat yang singkat, namun ternyata mendalam, perlu perenungan. Fa aina tadhabun, maka hendak kemana kamu akan pergi? Jawaban Bapak Ibu dan saya semuanya sini sepakat, kita akan pulang. Yuk buka Qurannya, surat 2 ayatnya 28. Quran surat 2 ayatnya 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mengapa kamu jadi kafir kata Allah, atau jadi ingkar, padahal kamu itu dulunya pun mati. Nah setelah mati Allah menghidupkan kamu hari ini. Tapi yakini
esok lusa kamu akan mati lagi. Dan setelah mati menunggu hari kiamat datang, maka kamu nanti akan dikembalikan kepada Allah. Tuh ibu terus mati, di hari kiamat ibu hidup, dan hidupnya pun selama-lamanya, tidak ada kematian lagi. Makanya muncul mati hidup, mati hidup. Dan hidup yang kedua tidak ada mati lagi. Berarti mempunyai pengertian, kalau bapak ibu hidupnya bahagia, bahagia selama-lamanya, karena tidak akan ada mati lagi. Nah kalau bapak ibu ternyata sengsara, maka sengsaranya pun selama-lamanya, karena tidak akan ada lagi kematian. Yang membuat bapak ibu tidak abadi adalah kematian. Senang, yakini maut. Susah, payah, parah pisan, yakini sebentar, karena ada kematian. Nah karena di akhirat mati ada kematian, berarti kalau bapak ibu sengsara, sengsara selama-lamanya. Nah bapak ibu hati-hati, menyesal di dunia, bapak ibu masih ada perbaikan di dunia, tapi menyesal di akhirat tiada guna. Bertambahnya umur bapak ibu pada hakikatnya semakin dekat kita untuk pulang. Umur yang 60 itu batas akhir. Kalau bapak ibu tidak ingat terus ke akhirat, bisa jadi besok lusa Allah kunci hati bapak ibu. Kalau sudah dikunci, siapa yang akan menolong kita, siapa yang akan memberikan petunjuk? Hati-hati, batas akhirnya 60. Kalau bapak ibu di sini sudah 60, terus otaknya dunia, yang dipikirannya dunia, terus gak pernah memperbaiki sholat, gak pernah semangat ngaji, bisa jadi Allah kunci. Nah bapak ibu, kemarin ada seseorang yang meninggal dunia, itu membuat kita itu iri. Apa irinya? Banyak orang yang menyolati dia, sampai ada ribuan yang menyolatinya. Apakah bapak ibu tidak mau seperti itu? Kalau bapak mau seperti itu, tanaman yang bapak ibu tanamnya apa hari ini? Kalau bapak ibu menanam kebaikan, yakini pasti bapak ibu akan panen juga kebaikan. Dan bapak ibu apabila bapak ibu menanamnya keburukan, maka jangan berharap bapak ibu panennya kebaikan, karena menanamnya pun keburukan. Nah bapak ibu, ketika seseorang meninggal dunia, lihat bagaimana respon orang yang hidup, berbondong-bondong ingin menyolati, magnetnya kuat, tanpa dibayar pun dia berbondong ingin menyolati dia, ingin memberikan doa terbaik terakhir buat dia. Ada hadis, saya meyakini hadis ini Pak, barang siapa ada orang meninggal dunia, maka apabila ada yang menyolati 40 orang, dan yang 40 orang ini tidak menyekutukan kepada Allah, maka itu mayit diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Bagaimana kalau ada yang menyolati sampai ribuan? Kita ambil aja 100 aja yang tidak menyekutukan Allah, itu sudah menjadi jaminan. Nah bapak ibu, berarti dia dulu di dunia melaknat sunamah, nanamnya baik. Lihat bapak ibu rumusnya. Bapak ibu hari ini merupakan tanaman bapak ibu waktu dulu. Lagi, bapak ibu hari ini itu merupakan hasil dari bapak ibu yang dulu. Saya ulang lagi, bapak ibu hari ini adalah amal bapak ibu yang dulu. Nah sekarang ngobrol dipanen yang dulu teh. Nah yang hari ini nanti panennya. Nah silakan bapak ibu mau panen yang mana? Mau panen kebaikan atau mau panen keburukan? Terus bapak ibu hati-hati, catatan amal di akhirat, di dunia, di sisi Allah itu ada 3. Nih terakhir di sini kemarin. Yang pertama ada catatan dosa kepada Allah.
Catatan dosa kepada Allah Bapak Ibu, ditakdirkan kita masih banyak dosanya, bisa jadi Allah maafkan. Tapi satu syarat, Bapak Ibu jangan mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah kebawa meninggal dunia, maka haram masuk surga. Tapi ada yang membuat kita itu kaget, ngeri. Apa itu? Dosa ke manusia. Para ulama sepakat kita membawa 70 dosa terhadap Allah, kebawa meninggal dunia, kebawa ke akhirat, bisa jadi Allah nganggapnya ringan. Tapi Bapak Ibu berdosa kepada manusia, mendolimi manusia di dunia, gak sempat tertobati, kebawa ke akhirat, bisa menjadi kegelapan padang mahsyar. Dan kata Rasulullah bisa menjadi orang yang bangkrut nanti di akhirat. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau tidur, coba duduk sebentar aja, berenung. Dari pagi sampai maghrib, sampai mau tidur, berdosa nggak? Melakukan kedoliman nggak ke orang lain? Bagaimana kalau orang lain itu ternyata meninggal dunia lebih dulu? Maka tidak ada jalan keluar kecuali kisos padang mahsyar kalau nggak sempat tertobati. Kalau sudah terjadi kisos padang mahsyar, maka tunggulah yang disebut dengan bangkrut. Nih dalilnya Bapak Ibu. Catatan dosa di sisi Allah ada 3. Yang pertama, catatan dosa yang tidak dipedulikan oleh Allah. Mau banyak, mau sedikit, kalau Allah sudah berkehendak, maafkan. Oke, aman. Tapi ada catatan dosa yang tidak akan dimaafkan. Dosa mempersekutukan Allah. Nah, yang ketiga adalah dosa ini, catatan ini tidak akan dihapus, tidak akan dimaafkan, ada terus. Siapa ini? Dosa manusia yang lainnya. Itu maka Allah silahkan kamu hapus sendiri dengan cara islah di dunia. Kalau tidak sempat islah di dunia dan kebawa meninggal dunia, nanti dialah yang akan nuntut di akhirat dan jadi menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Bapak Ibu tos gerak fokus ke akhirat. Bisa jadi hari ini, bulan ini, tahun terakhir kita di dunia. Rugi masuk Ramadan, dosa tidak diampuni oleh Allah. Rugi orang masuk Ramadan terpanen pahala. Dan sekarang sudah berlalu 8 hari. Tinggal lihat bagaimana semangat tidak sholat malamnya atau sholat tarawehnya, semangat tidak membaca Qur'annya. Silahkan renungi Bapak Ibu. Kalau kita males terus beribadah, tapi bab dunia semangat, bisa jadi itu Allah lagi menyungkun, lagi istidroj, ku Allah diawur. Dan bisa jadi Bapak Ibu tidak sadar bahwa itu ajab dari Allah. Para ulama menyebutkan ajab dari Allah yang paling dahsyat itu bukan hilangnya keluarga, bukan hilangnya aset, melainkan disebutnya rasa nikmat ibadah. Kalau sudah dicabut rasa nikmat ibadah itu hampa, sholat dengan dijung kelame hungkul, tapi ruhna mah teu aya. Bisa jadi hari ini saum, tapi ruh saumnya nggak ada. Bisa jadi Bapak Ibu nanti malam juga sholat, tapi ruhnya nggak ada. Nih sini aja nanti saya jelasin. Nah makanya Bapak Ibu, yuk kita sama-sama cari amalan yang membuat Allah itu ridho. Kemudian saya sudah katakan Bapak Ibu, umur 40 tahun sudah tidak musim flexing, sudah tidak musim lagi mencari validitas, sudah tidak mencari lagi bahwa itu punya aku, itu hasil aku. Terpenting, yang terpenting itu adalah bagaimana ketika saya mengamalkan suatu amalan Allah ridho. Ini sesuai dengan Al-Quran 45
46 ayat 15. Ya Allah, beri aku kesempatan untuk beramal yang engkau ridhoi. Berarti cari amal yang membuat Allah ridho, itu 40. Yuk dibuka Qurannya. Quran surat 46 Al-Ahqaf ayatnya 15. Bapak Ibu lihat dari segi doanya. Robi aujini an askuro nikmatakallati an amta alaya wa ala walidaya wa an a'mala solihan tarodohu. Taman itu Pak. Ya Allah, berilah aku kesempatan untuk beramal yang soleh yang engkau ridhoi. Tah Bapak Ibu, umur 40 mata segitu. Dan Bapak Ibu, kalau saya lihat dari wajah-wajah yang ngaji hari ini, itu wajah-wajah 50 ke atas. Ya minimal kepala 48,88. Kepala 4, kepala 5, kepala 6, kepala 7. Malah ada juga tadi saya dengar di belakang ada yang kepala 8. Itu Allah sudah memberikan bonus yang begitu banyak. Kalau Bapak Ibu tidak memanfaatkan itu umur, maka rugi. Allah kasih kesempatan untuk memperbaiki amal-amal yang dulu. Cepat Pak, takut menyesali akhirat yang tiada guna. Nah, Ustadz amalnya apa aja? Nih, udah pasti. Apakah Ustadz benar? Kita akan kaitkan semuanya ke ampunan Pak. Pantujuh Musa ke bulan Ramadan, bulan ampunan, kabar gembira bagi para pendosa. Berarti kita akan cek semua amal yang masuk ke Ramadan yang khusus diperuntukannya untuk ampunan. Yang pertama, puasa Ramadan. Sudah sepakat? Man soma Ramadana imanan wahtisaban gufiro lahum mataqaddama min dambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan, dasarnya iman dan mengharap khusus hanya pahalanya dari Allah, alias tidak ada niat yang lain. Lihat Pak, ditulis oleh Rasulullahnya menggunakan fi'il madi, bukan fi'il mudhari yang akan atau sedang, melainkan telah. Gupiro itu telah, yang artinya sudah pasti itu dosa-dosa dia diampuni oleh Allah. Man soma Ramadana imanan wahtisaban gufiro lahum mataqaddama min dambi. Barang siapa yang saum Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, pasti telah diampuni dosa-dosa dia itu yang berlalu. Bukan lagi akan Pak, fi'il madi dan kata kutiba, gupiro sama. Kalau gupiro berarti telah diampuni dosa yang terdahulunya. Tapi syaratnya apa? Syaratnya adalah saumnya didasari keimanan. Nah, saum yang didasari dengan keimanan yang seperti apa? Yang Bapak Ibu ada saumnya yang bisa mencegah lisan dia dari menyakiti. Berarti bukan saum yang biasa, melainkan saum yang kutiba. Hebatnya Allah Pak menulis perintah Ramadan bukan dengan farodo, bukan dengan wajaba, melainkan Allah tulis dengan kutiba. Padahal Bapak Ibu untuk menuliskan kata wajib, maka di kamus itu tertara wajaba dan parodo. Wajaba wajib, parodo pardu yang artinya wajib. Tapi ternyata Allah tidak menulis kata saum Ramadan dengan wajaba, dengan parodo, melainkan unik Allah tulisnya dengan kutiba, yang pada asal usulnya kata kutiba itu diambil dari kata kataba yang artinya menulis. Tapi tidak ada satupun ulama yang mengartikan menulis. Semuanya terjemahnya adalah diwajibkan.
Kalau Bapak Ibu senang, suka meneliti, menelaah Al-Quran, pasti mikir kenapa Allah nulis kutibah. Dan Bapak harus tahu pengertian dari kata menulis. Menulis itu artinya menyambungkan huruf dengan huruf menjadi sebuah kata. Kata disambungkan menjadi sebuah kalimat. Dan dari kalimat itulah mengandung sebuah arti yang luar biasa. Itulah kutiba. Kumpulan dari kutiba, tulisan, menjadi kitab. Kitab itu kumpulan tulisan menjadi sebuah kitab. Tempat menyimpan kitab disebut maktab. Kata perintahnya uktub, tulislah. Kalau dia lagi menulis maka yaktubu. Tapi ini kutiba, telah dituliskan, telah dibukukan, telah diwajibkan. Nah Bapak Ibu, apa arti dari saum kutiba? Nyambung. Berarti saum Bapak Ibu harus nyambung. Nyambung kemana? Nyambung ke harapan yang ditulis oleh Allah, tatakun. Apa tatakun itu? Umar pernah bertanya ke Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay bin Ka'ab, apa yang dimaksud dengan takwa? Maka Ubay bin Ka'ab pada waktu itu tidak menjawab, justru balik nanya, wahai Umar, apakah Anda pernah berjalan di malam yang gelap? Iya. Dan ketika Anda berjalan di gelap, ternyata di jalan itu penuh dengan duri. Maka apa yang engkau lakukan? Maka Umar menjawab, tentu saya berhati-hati memilih-milih jalan di mana yang tidak ada durinya. Maka Ubay bin Ka'ab menjawab, itulah takwa. Berarti Pak, takwa itu berhati-hati ketika berbuat, berucap, dan bertindak. Takut membuat Allah murka. Nah di Ramadan Allah ajarkan Bapak Ibu menjadi orang yang bertakwa. Berarti saum yang akan menjadi ampunan buat dia adalah saum yang kutiba, yang nyambungnya ke takwa. Dan ternyata Ibu, kata takwa yang Allah tulis untuk harapan Ramadan, untuk tujuan Ramadan, itu bukan ittaqi, tapi Allah tulis dengan tatakun. Tatakun dalam bahasa Arab ditulis oleh Allah dengan menggunakan fi'il mudhari, yang artinya Allah menginginkan takwa Bapak Ibu bukan hanya di Ramadan, melainkan tembus sampai Ramadan lagi. Karena tatakun artinya dia takwa hari ini, sedang bertakwa, dan terus menerus sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Jadi Allah tidak berharap Ibu menjadi hamba Ramadhani, tapi pakai niat Ramadhani. Tapi Allah berharapnya Bapak Ibu itu takwanya takwa menjadi hamba robani yang selalu mengabdi sampai datangnya ajal. Itu harapan Ramadan teh. Yang kedua Bapak Ibu, ada yang keren di sana, yaitu Allah menulis dengan kata-kata la'ala. La'ala dalam bahasa Arab itu menunjukkan harapan, tapi begitu sulit. Sulit Pak. Harapan dalam bahasa Arab ada dua, ada asa dan ada la'ala. Kalau asa itu peluangnya besar untuk diijabah, tapi la'ala sulit tapi pasti. Dan la'ala kalau disatukan ke Allah, maka berubah bukan lagi mudah-mudahan tapi kepastian. Bapak nggak percaya, buka aja, tanya grammarnya ke orang-orang yang ahli bahasa. Kalau la'ala munculnya dari Allah, maka itu bukan lagi harapan, bukan lagi agar, bukan lagi mudah-mudahan, tapi kepastian. Lamun kalian, kata Allah gitu, atau seandainya kalian saumnya saum kutiba, yang hati-hati, yang nyambung, maka aku jamin, kata Allah, la'ala di sana pasti kamu menjadi orang yang bertakwa, plus menjadi ampunan buat kamu. Makanya ketika pulang keluar dari Ramadan, Bapak Ibu bersih total, dosanya habis, karena saumnya saum kutiba, gupiro, telah diampuni oleh Allah. Tapi Bapak Ibu, yang paling berat hari ini menahan makan atau menahan minum? Bukan Pak, menahan tengobrolkeun pemerintah. Kamari anu naros, Ustaz cenah ayat jalur kanggo Indonesia masuk surga, ada jalur WNI, menahan kesabaran dari pemerintah. Nah Pak, aya pi omongan anak,
Suami ibu neangan pirureuten, tinggali itu. Suami ngarudutkeun duruk cenah bu tinggali. Duruk akhlak yang buruknya. Jeung jelemana. Ibu, berat pak. Bapak ibu tah untuk tidak mengeluarkan kata-kata kotor teh berat. WA itu adalah bentuk tulisan. Udah jadi. Mata, alis, gigituan, sarua. Itu sama, gigituan itu sama. Ustad atau namun kita mending sare, mending ngaji. Pan ibadah palsu hadisnya. Tidurnya orang yang saum itu ibadah palsu. Tapi tidur bapak ibu bisa jadi ibadah. Kalau bapak ibu meniatkan siang tidur beranggapan mudah-mudahan nanti taraweh dilanjutkan. Mudah-mudahan taraweh seger. Itu tidur siang bapak ibu jadi ibadah. Itu. Bapak ibu hati-hati. Tuh saya bacakan lagi. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, keluarga, harta, dan anak dapat menjerumuskan seseorang dalam maksiat. Tuh bu, keluarga bapak ibu bisa menjadi alat maksiat. Anak juga bisa menjadi alat maksiat. Kemudian harta juga bisa menjadi kemaksiatan. Yang tadinya sebelum punya harta dia ngajinya rajin. Setelah hartanya banyak lupa kajian. Itu bisa jadi. Ibu ayeuna karena usahanya belum laku, bapak juga sama hayang adan. Mik dicepengan dibawa balik malah mah. Tapi ketika bapak sudah, mohon maaf, sudah lancar usahanya, kamana si bapak etanya tengawas deui, oh sibuk ditaros pak satara pengawasan, ustad ieu usaha teh nu nyepeng puan, aduh itu jura ramena. Dan ini usaha, ini harta membuat bapak ibu jadi jauh dari Allah. Tuh bisa menyeremuskan kita ke dalam lembah maksiat. Namun tuh fitnah itu, maksiat itu, ujian itu akan terhapuskan oleh sholat, oleh saum, sodako, amar ma'ruf nahi munkar. Dan bapak ibu tuh ini bisa dilakukan di bulan ini. Saum bisa menjadi penghapus dosa, sholat menjadi penghapus dosa, sedekah penghapus dosa. Itu semuanya bisa. Tinggal bapak ibunya mau tidak menggunakan bulan ini. Bapak ibu mohon maaf, bapak ibu banyak malaweungna atau banyak ngadoana. Bapak ibu, Allah memberikan kesempatan 1 bulan penuh 24 jam untuk berdoa, dipakai heureuy wae. Kemarin saya mengatakan bapak ibu, pencuri waktu yang paling dahsyat, yang bengis, yang paling ganas adalah scroll handphone, nonton YouTube berlama-lama. Kanggo naon atuh? Nonton bola, main padel. Ibu tinggal bunyi scroll handphone, buka Shopee, meuli henteu nu bogoh mah atuh da. Tapi ngemukaan terus IG, terus tiap isuk nempuan handphone, padahal eueuh nu nga-WA teh. Main game tidak akan lama, tidak akan sebentar. Nonton film-film tidak akan sebentar. Habis waktu terpuguh. Dan bapak ibu sudah lewati 8 hari. 8 hari kira-kira bisa nggak yang 8 itu menjadi penghapus dosa kita? Ini. Yang kedua bapak ibu lanjutkan. Tuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sholat 5 waktu, ibadah Jumat dengan Jumat yang berikutnya
Puasa Ramadan yang satu dengan puasa Ramadan yang berikutnya itu semua merupakan kifarat dosa antara keduanya. Selama Bapak Ibu menjauhi dosa-dosa besar, musyrik, membunuh, meninggalkan sholat, ngagibah, itu semuanya dosa-dosa besar. Imam Ad-Dahabi merinci ada 80 dosa besar. Al-Kabair 80 dosa besar. Dan dosa kecil yang ibu tidak rasakan bahwa itu dosa, yang saya punya di rumah itu total ada 467 dosa wanita yang tidak dianggap dosa, sementara yang laki-laki 32. Laki-laki dosa yang tidak dianggap dosa 32, tapi eta dosa penyebab 400. Dosa ibu yang tidak dianggap dosa, tidur duluan sebelum suami tanpa izin. Dosa wanita yang tidak dianggap dosa oleh perempuan, tidur duluan sebelum suami tanpa izin. Eta mah Ustad, bagaimana kalau saya suami teu kudu izin ka salkitur? Nges tidur we eta mah. Ibu, saya punya mustami, saking ingin sempurna di hadapan suami, tiap hari minta izin. Tiap hari minta izin karena dia takut dimurkai, takut dilaknat. Kalau tiap hari minta izin, dia minta bilang malam-malam, ya maafin mamahnya, mamah tadi siang nggak izin. Tiap hari minta gitu, sampai naon, sampai rudeten. Maka suaminya bilang, "Geus, mulai hari ini saya beri izin tahunan." Bapak Ibu gitu we nya. Ayah, mamah lamun kaboboan ti payun minta izin nepi ka maot we nya geus kitu aya mah. Ai per tahun mah bisi poho. Lamun 5 tahun da bisi STNK eta mah. Tuh Ibu. Terus yang keduanya, tidak menyambut kedatangan suami ketika pulang kerja. Suami pas pulang keur ngoprek handphone. Suami pulang keur tidur, masih mending aya di imah eta teh. Ieu mah pas pulang ke rumah pamajikan leungit. Ini ada yang nge-WA ke saya, Pak. Saya lagi di rumah, lagi bareng ngobrol dengan keluarga, tiba-tiba ayo nge-WA, "Ustad nuju naon?" Saya teh nuju main sareng barangkali. Nah saya teh, nah kunaha? Emang iya sih lagi di rumah. Ustad teu kajian, da abdi mah teu kajian di bumi. Ustad da istri abi nuju kajian sareng Ustad. Rahmat saha teh? Buat Rahmat Daikuni meureun atau Rahmat Hidayat atuh? Enggak, saya lagi di rumah. Ih bener Ustad, bener. Da Ustad istri abi nuju kajian jeung Ustad. Coba fotokeun isi bapak teh nu mana? Nu ieu dikirimkeun ka abi. Eta mah tuh isuk-isuk ngajina can balik lebih ka sore teh. Aya kajian mah isuk-isuk, ternyata ulin Ibu bebeja ka salaki ngaji. Ibu ulah. Ya benar. Dan tadi masih kajian. Ibu nitipnya uih ngaos, uih ke rumah makan. Ini Pak. Tuh ya. Tuh Ibu lihat lanjut. Puasa adalah perisai. Berarti naon tameng. Maka janganlah dia berkata kotor dan bertindak dungu. Bodoh dungu teh. Kalaupun ada orang yang mencela dan mencaci maki dirinya, katakan kepada mereka, "Aku lagi saum, kewe sawal edankeun." Tuh, katakan aku sedang puasa. Nah, kemudian tuh, katakan 2 kali, "Aku sedang puasa." Maaf, aku sedang puasa. Tuh, demi Allah kata Rasulullah, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada harumnya minyak kasturi. Nanti Pak saya ilmiahkan kenapa bisa jadi bau mulut.
Nanti saya ilmiahkan kenapa iya teh ayah Pak. Iya benar. Nanti insya Allah kapan-kapan, tapi nggak hari ini karena kita akan mau fokus di ampunan dulu. Nanti itu mah di episode yang akan datang, bagaimana Pak Allah hebatnya membuat tubuh kita dengan puasa ajaib. Dan tubuh kita nanti ada yang memakan dirinya sendiri tapi dengan kondisi baik. Kayak sampah-sampah dimakan oleh dia. Karena boleh dikunci ku Allah diimsak. Makanya kata Rasulullah, sahur. Karena di dalam sahur itu ada barokah. Meskipun hanya dengan kurma. Maghrib itu dengan kurma baik tuh. Karena apa? Ternyata fruktosa yang dimakan di dalam kurma itu yang paling cepat mengalirkan ke otak. Itu cepat diserap oleh tubuh, pang baikna. Makanya kata Rasul, sok kurma jeung cai, itu baik Pak. Kalau tidak ada yang muda, boleh yang tua. Kurma, Ibu. Tuh, Bapak Ibu, minyak kasturi itu apa? Minyak yang berasal dari nanahnya kijang. Nanahnya kijang lain kijang mobil. Rusa lamun senang, borok, itu dia suka gesek-gesek ke batu yang panas. Gesek. Molenang, terus bucat. Tah eta teh Pak minyak terbaik sadunia. Minyak kasturi itu teh minyak yang berasal dari rusa, anu berasal di nanah. Ih, sugan hafal. Bae tanda naon? Geus teu kudu riweuh. Ieu rusa molenang digosok-gosok, bucat, ditandayan, ieu teh minyak terbaik sedunia. Itulah yang dinamakan dengan minyak kasturi teh eta. Ieu minyak kasuari cenah teh. Burung eta. Yang kedua, minyak yang terbaik sedunia itu adalah minyak ambar. Ambar pisang. minyak ambar. Dan ambar ini dari mana? Dari muntahnya ikan paus. Utahna. Ikan paus itu ikan hiu. Bener itu Bapak Ibu tinggal ikan paus atau ikan hiu muntah wae jadi minyak terbaik. Makanya kata Rasulullah, para penghuni surga pertama kali kalau dia masuk surga, maka oleh Allah enggak langsung masuk ke istana. Maka Allah simpan di hall. Dan Allah siapkan 2 makanan, yaitu welcome drink, welcome food, dan welcome to the jungle. Welcome foodnya Bu, welcome foodnya hati ikan paus. Dan yang keduanya yaitu daging sapi tanpa tulang, bahasa kita wagyu. Itu teh makanan pembuka di hall. Orang pas ke hotel kan, Ibu mangacalik sambil ngatosan kunci hotel atuh. Kan aya nu auk-auk atuh. Ya naon atuh? Menyararanguan ya, auk-auk gitu kan. Makan kan gitu kan sambil nyantai, minum. Nah itu makanan pembuka teh. Pas masuk ke hotel, ya Allah serba ada semuanya. Apalagi di surga. Tinggal Ibu, kijang minyak kasturi teh itu dari cenangna rusa tapi jadi minyak buka nggak percaya buka sok. Nggak percaya buka aja. Buka. Kalau Ibu nggak percaya cek bener teh minyak kasturi teh dari nanahnya kijang, sok buka. Sok, biar yakin. Nanti Ibu para suhada ketika nanti di akhirat dia gini, memakai baju perang dan darahnya mengalir. Maka ketika darahnya mengalir, maka orang-orang itu takjub semuanya dan melihat ke dia, di mana ia wangi semerbak teh pas melong teh darah suhada keur ngalir bau minyak kasturi. Tah orang yang saumpun gitu di mata Allah teh. Tapi ingat di mata Allah. Ini ada di benar kan? Lain di jalmi. Paham?
Benar, ayah. Aparan ada? Sok, ditunggu saja. Ya, benar ada. Aduh. Tuh, tinggal. Nah, Ibu kenapa? Seperti minyak kasturi, maka Allah pun berfirman, Dia rela meninggalkan makanannya, minumannya, hawa nafsunya, semuanya karena aku. Sok, abi naras ke Ibu. Puasa Ramadan, Ibu ingin disebut baik ku tetangga? Enggak. Ingin disebut baik mertua? Enggak. Ingin disebut baik oleh orang tua? Enggak. Ingin disebut baik oleh pasangan? Enggak. Semuanya aku lakukan demi Engkau ya Allah, untuk mendapatkan surga dan ampunan. Tuh. Maka apa? Lihat, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Setiap kebaikan Allah lipat gandakan minimal 10 kebaikan. Barang siapa yang apabila ia saum tapi tidak meninggalkan dusta, bohong wae, maka Allah tidak butuh dari lapar dan dahaga yang ia tahan. Saum mah saum, ngebohong teu eureun. Cek Allah teu butuh nu kitu. Karena dia tidak meninggalkan dustanya. Sok ngabohong tara. Ngabarohong wae urang teh hirup teh. Nabi Ibrahim mah mung 3 kali dalam seumur hidup, itu pun keeng di akhirat. Serem pak Nabi Ibrahim. Ya Allah takut, ya Allah takut. 3 kali nggak bohong. Padahal itu sudah diampuni di dunia keneh, tapi berbekas di akhirat mah. Bapak ibu mah sapoe 3 kali. Tapi kita leuwih cenah geura leuwih parah. Leuwih parah, leuwih. Itu kumaha nasibna di akhirat. Tuh ya. Nilai Bapak Ibu termasuk betapa banyak orang yang berpuasa, yang ia dapatkan dari puasanya hanya lapar dan haus. Dan betapa banyak orang yang sholat malam alias taraweh, tapi ia pun hanya mendapatkan dari sholatnya hanya begadang we. Tapi di mata Allah kenapa tidak mendapatkan apa-apa? Kenapa? Nah, mulutnya tak terjaga dan tidak terhindar dari dusta atau menyakiti atau berkata-kata kotor. Iya Pak, makanya diam. Lebih baik diam Pak, untuk saat ini mah lebar, pahala hancur. Tuh. Jadi saum yang akan mendapatkan ampunan itu saum yang kutiba, yang nyambung ke derajat takwa. Karena takwa adalah takut, jadi takut yang amalnya tidak diterima oleh Allah, tasing sieun kadinya barulah kutiba. Lanjutkan Pak. Tuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang dari kalian di suatu hari sedang puasa, ayat 2 berpuasa tuh, maka janganlah dia berkata-kata kotor dan berbuat kebodohan yang sia-sia. Atas tadinya luhur tadi tuh, sesungguhnya saya sedang puasa. Nuka 2 Bapak Ibu. Jadi amal pertama yang bisa menghapus dosa adalah saum hari ini, saum Ramadan. Yang kedua, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Bu, di Ramadan mah ibu bisa mendapatkan bukan combo lagi Pak, combo mah 3, bisa mendapatkan lebih. Tinggal ya Bapak Ibu saum 1 tah, doa diijabah. Yang kedua tuh lihat hujan 2, sekarang 3 Jumat. Yang keempat Bapak disakiti, yang berikutnya Bapak di perjalanan di sana tuh 5, geus bukan combo lagi Pak. Lagi saum, hari Jumat, hujan, didolimi, lagi di perjalanan 5. Ini semuanya pirakul, ya doa tembus ke langit. Makanya hati-hati Pak, bulan ini teh bulan doa, ulah dianggap heureuy wae. Ieu mah ulin ngabuburit wae teu puguh. Terus lagi di rumah nonton TV wae, lebar, mending banyak-banyak berdoa, dosa urang teh loba teuing. Ya. Yang kedua Pak, sholat 5 waktu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, tahukah kalian tuh, apabila ada seseorang
Dia punya rumah, ternyata di depannya ada kolam. Kolamnya bersih banget. Dan si orang ini mandi sehari 5 kali. Maka apakah akan ada kotoran yang menempel di tubuhnya? Maka para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah, pasti bersih. Nah itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Muncul pertanyaan, mandi yang bagaimana? Yang membersihkan dari kotoran? Pasti mandi yang pakai sabun yang digosok. Sama sholat yang bagaimana? Yang bisa melebur dosa? Tentu sholat yang diajarkan oleh Rasulullah. Solu kama ro'aitumuni usoli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, Ibu di sholat pun Ibu mengatakan Allahumma ba'id baini. Ya Allah, jauhkan aku dengan dosa-dosaku seperti engkau menjauhkan timur dengan barat. Beres sholat ngagibah. Berarti kan ternyambung. Bapak Ibu dina sujud, subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, Allah ampuni aku. Dina duduk di antara dua sujud, Robbik pilih itu boleh. Atau Robbik pilih warhamni boleh. Tapi kita ambil yang dua ini aja dulu bentar. Robbik pilih, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku. Sujud lagi. Nanti di akhir kita berdoa lagi, mau pakai yang Abu Bakar, Allahumma dalam sunafsi, ya Allah aku tetap mendolimi diri aku sendiri. Kalau engkau tidak mengampuni kami tetap masuk orang-orang yang rugi. Ya Allah ampuni aku. Ya Allah, tuh doa deui. Piraku Bapak Ibu terlebur dosa beres sholat. Ternyata nanti kata Allah, barang siapa yang sholat tapi mulutnya tak terjaga, justru dia malah jauh. Tuh, malah dia jauh dengan aku. Berarti naon? Iya, sholatnya tidak berefek, tidak berpengaruh dalam kehidupan sehari-harinya. Kan Ibu diterimanya amal Bapak Ibu kelihatan dari muamalah di dunia. Bapak Ibu tanya khusus buat ibu-ibu mah. Perempuan, wanita yang tidak taat ke Allah akan sulit taat kepada suaminya. Saya ulang lagi, perempuan yang tidak taat ke Allah itu sulit untuk taat ke suaminya. Kenapa? Ke Allah aja sudah disepelekan, apalagi ke sesama makhluk. Termasuk Bapak Ibu, kalau bapak-bapak sudah menyepelekan sholat, pasti hal yang lainnya pun akan lebih sepele. Dengan Allah aja sudah dianggap sepele, dengan Robnya apalagi dengan manusia. Iya Pak. Tuh, sholat yang bisa menghapus dosa yang seperti itu. Pak, dina sholat mah semua ampunan. Ternyata Bapak beres sholat, Bapak tidak ampuni. Apalagi hari ini masuknya bulan Ramadan, kemungkinan besar diijabah lagi. Terus Bapak tadi hampura, makanya wajar. Kemarin sudah dikatakan dia bernasib buruk. Kalau Bapak di Ramadan sampai tidak diampuni dosa-dosa, itu mereka tuh bernasib buruk. Keluar dari Ramadan, dosa numpuk keneh. Berarti naon gawe tajalmi na Ramadan teh. Lanjutkan Pak, tuh. Maukah kalian, kata Rasulullah, aku tunjukkan kepadamu amal yang dapat menghapus dosa dan meninggikan derajat. Maka jawabannya keren Pak, bukan am lagi, bala. Bala itulah bahasa Arab, of course Pak. Tentu ya Rasulullah hoyong pisan abdi, nah gitu Pak bala teh. Apa ya Rasulullah amalnya? Yang pertama adalah menyempurnakan wudhu dalam kondisi sulit. Misalnya, cai teu aya milarian heula atau dingin, tapi wuduna ku cai tiis. Tapi tidak membahayakan, maksudnya kan tiis sungkul, tiis maksakeun itu teh gede pahalana. Dan tuh memperbanyak langkah ke masjid. Ustadz abi mada murid tari payun tuh kukulingan ka ditu heula. Ya atau saya cekap ka dia. Kan tadi Bapak Ibu yang paling jauh dari rumah ke sini itulah Bapak Ibu yang paling besar pahalanya. Di zaman Rasul ada Masjid Nabawi kumuh. Karena orang-orang para sahabat membuat bedeng-bedeng di pinggir masjid. Masjid Nabawi jadi geuleuh Bu. Maka Rasul bersabda,
kunaon kalian jadi pindah imah Rasul abdi teh hoyong moro berjamaah tiari Pak bakat hoyong berjamaah teka tinggalin nepi ka imah dipindahkan nyin bedeng bata di samping Masjid Nabawi maka Rasul bersabda ari kalian gak mau ku Allah diberi pahala numpang loba-lobana apa Rasulullah barang siapa yang rumahnya paling jauh dari masjid ini maka dialah yang paling banyak pahalanya maka setelah itu para sahabat pindah deui Pak sahih riwayatna Pak jauh-jauh tapi tetap init Bapak eueuh tuh tadi ya Pak ya tuh ku cai tiis aduh wudu tiis tapi boleh ku cai hangat ya boleh aja tapi tidak mendapatkan keutamaan ya tuh ayo pertanyaan Ustad menang teh wudu ku cai panas teu menang kaleob ku cai hangat teh ku cai tiis boleh ageng pahalana terus Bapak Ibu komo lawan Bapak Ibu mah menunggu salat ka salat gagah Bu puntennya abi mah moal uih ka istri mau di masjid we nyatu maghrib ke isya nungguan tapi tengah rokok baca hadis baca Quran nunggu sampai isya maka kata Rasulullah eta jeda di maghrib ke isya dianggap dia salat seterusnya tanpa henti gitu. Bapak kabita si ibu ngijinan alhamdulillah ya Allah si ayah betah di masjid pasti toong teu keur kieu we kalau keur mojok itu teleponan yang awe batur mulai pu ieu balik iya Pak duduklah tuh Ibu Teli orang yang paling banyak pada mendapatkan pahala dalam sholat adalah mereka yang paling jauh jarak rumahnya ke masjid karena paling jauh jarak tuh menuju masjid ini dan orang yang menunggu sholat hingga melaksanakan sholat bersama imam lebih besar pahalanya daripada orang yang melaksanakan kemudian tidur karena ya tunduk imam bobo mulai mah di dewe di masjid sampai ngantosan waktu berikutnya nah tadi tahu Aisan barang siapa yang sholat subuh di masjid sampai maghrib ternyata dia terkunci di jero masjid ternyata dia mah tak kakunci ya. Harus di masjid kalau ibu-ibu di rumah tapi temenang naon temenang sekolah handphone ayah ningali ibu betaheun alhamdulillah senang ningali istri kemudian cicing na sajadah kemudian make mukena ka tempo ditukangeun keur dikir abis teu keur kieu we Ustad nuhun istri abis semenjak ngawas jeung Ustad wajahnya cemerlang pisan peuting-peuting teh baik teh keur handphone keur kieu nyala we ya tuh Ibu ya tahu tinggali kata para sahabat seseorang yang setauku tidak ada ya lagi yang lebih jauh rumahnya dari masjid dan tidak pula pernah meninggalkan ketinggalan tuh ke rumah pang jauh naimah tapi tidak pernah telat tidak pernah absen yaitu Ubay Ubay berkata maka ia diberi saran atau kusarankan Ubay geus we atuh meuli mobil gitu bahasa orang mah beli keledai atuh amin meh cepat ke masjid maka kata Ubay moal justru aku mendengar dari Rasulullah rumah nu pangjauhna teh panggeurina pahala tapi ulah menjadikan kita jadi telat jadi lawan Ubay imahna jauh jadi dia jam 2 sudah berangkat tadi ibu-ibu di sini jam 2:30 sudah ada di sini jam 3 sudah ada di sini keren Bu benar saya pas tadi ka dieu ibu-ibu terus ngantri cari cing kieu abi ningali di pengker keur kieu Quran iya mau sholat ya kan jam 3 pan ibu abi dieu tadi jam 3 di dieu Bu cari cing kieu ibu-ibu dari jam 3 di sini ente sholat ente tapi dia baca Quran menunggu ini walau alam nanti ibu niatna duka eta mah ya, yang penting saya lihat di belakang ibu teh keur kararieu
cemerlang. Enggak asli mah. Ibu keur maraca Quran, mudah-mudahan ya. Rugi ibu kadieu lamun niat belok. Rugi. Rumah jauh. Kadieu hanya sekedar ingin duniawi, rugi. Rugi Bapak Ibu. Mungkin panitia mah mau ngarasa rugi. Dan rugi mah Bapak Ibu. Kadieu hanya sekedar ingin mendapatkan duniawi. Rugi. Udah sok luruskan niat. Bapak Ibu jam 3 kadieu beranggapan Ustad abi lamun jam 4 kadieu nah abi di luar moal ka kuping. Abi mah jam 3 teh hayang dihareupeun Ustad. Jadi dia atau yang itu kangen. Ustad mah hayang dihareupeun meh teu ngobrol, ameh abi meh fokus, berarti niatnya keren. Aya hadis, aya 3 orang. Orang yang datang, satu yang masuk ke masjid, yang kedua di lawang panto, yang ketiga berpaling pulang. Maka Rasul diamati. Maka setelah pulang orang yang 3 ini, maka Rasul bersabda, para sahabat tahu nggak yang 3 orang tadi? Iya ya Rasulullah. Tadi yang masuk ke masjid, maka Allah pun baik kepadanya karena dia ingin ilmu. Sementara anu naongna jendela, itu Allah pun malu-malu memberikan kebaikannya. Dan orang yang berpaling, Allah pun tidak memberikan hidayah buat dia. Bapak di dia mah anu naong mah ada bakat pinuh aman ieu mah. Iya mah bapak tadi kami, bapak lebat heula, bapak teh kudu ieu, Quran atsat menjadilah Pak teh. Apabila kamu diseru berdiri, pindah. Bapak pindah lain nangtung. Ibu-ibu juga sama, pindah. Itu teh Pak berlapang-lapang dalam majlis. Ulah hese, biar Allahnya pun mempermudah urusan, biar Allah melapangkan dada orang. Ulah sok hese, ada majelis gitu teh. Urang nu dipindahkeun teh pindah. Ieu mah ditaruhkan cicing bapak teh bade naon ieu teh bade di luar teh bade cepat uih. Bade naon? Mending dilebet. Bapak punten pesannya, saya pernah kajian Pak, ada yang kesinggung. Saya ketika menjelaskan tentang bab janda. Bu dina penelitian kieu kenapa seorang janda itu terlihat cemerlang? Itu Pak dina penelitian teh. Karena Pak, karena si hormon yang ada dalam dirinya itu keluar memancar. Dan ini Bu kalau dia lagi keluar kita si hormon teh ketinggal 5. Lamun aya yang mencium we. Tenang. Yuk, pelanggaran nih wae. Iya Pak ya. Dan ketika ada yang mencium aroma hormon itu, terjadi ikatan kimia chemistry, itu bakal mudah gemanina dan mudah bisa jadi menikah jodoh. Itu. Tah abi teh kenerangkeun kitu ngaWA ka abi. Ustad punten abi kasinggung. Ustad bieu nyinggung janda nya cenah. Cek abi teh abi mah teh nyinggung janda. Karena ilmiahkeun hormon yang ada di janda. Abi naros ya, ibu punten ibu ngaos di mana? Abi di luar cenah. Atuh kanginkeun sorana paingan we atuh. Akhirnya Pak dia bener ini. Akhirnya dia minta maaf ke saya, Ustaz mohon maaf atunya beren abi nu lepat nguping, punten Ustaz cenah. Abi teu niat ka Ustaz teu niat benci, ngan Ustaz bisi nyinggung abi. Henteu ibu teh kieu. Terus pati aya saksi. Tah ini saksi nu ngaos, bener ibu Ustaz mah teu nyinggung kieu. Oh nya abi atuh mun abi nuju saksi cenah. Ayo main sikat. Iya pelanggaran, main sikat wae ya pelanggaran. Ayo mah hayang jika Rasul. Naon? Tuh itu. Rasul nikahi aku. Ya kan? Rasul nikahi aku. Rasul lihat, Bu. Rasul teminat. Maka Rasul berkata, siapa yang mau menikahi itu? Iya ngacung. Anak Rasul. Maka Rasul bertanya, kamu punya apa di rumah? Gak punya apa-apa Rasul. Apakah yang kawin atau? Kata Rasul, pulang rumah. Coba cari apa yang ada di rumah.
Dia balik lagi, Rasul, aku nggak punya apa-apa. Cari-cari, meskipun ada perhiasan yang terbuat dari besi, mur. Nah salah seri. Iya hadis loh. Maka Rasul mur ge eueuh. Gak ada, menunjukkan orang ini sengsara pisan. Tapi Rasul berkata, kamu punya hafalan nggak? Banyak Rasul, saya punya hafalan ini. Jadikanlah itu mas kawinnya. Rasul rekomendasi kamu nikahin itu. Itu nadaikeun, da rekomendasi na Rasul. Tapi Rasul teu minat kanu tadi. Tanggap abe eta anu tadi. Iya, sahabatna. Tuh bawa sholat jadi yang tapi saya tuh lagi enak badan gitu ya teh dahak ngenakeun tuh dan dirikanlah sholat di kedua tepi siang, itu pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam maghrib. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa dan dari perbuatan buruk tuh. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Tuh ayeuna hadapnya nu tadi mah man soma, nu ieu mah man koma. Satu paket Pak eta hadis teh. Man soma, man koma deui Lailatul Qadri nu terakhir mah. Tuh barang siapa yang qiyam, yang bangkit, yang menghidupkan, kita mengistilahkannya dengan taraweh. Dengan tarawehnya iman dan mengharap pahala, gupirolahu mata qaddama min dambi. Tuh dosa-dosanya telah diampuni. Hadapna sami tadi. Barang siapa yang ternyata belok niat, dia hanya dapat begadang saja. Tuh lebarnya. Itu kan Pak? Tuh. Hendaklah kalian qiyamul lail nya ayeuna mah taraweh atuh. Karena sholat malam itu kebiasaan orang soleh. Tos ibu lamun ibu belang betong wae tahajud, terus pagi-pagi menang makanan, alhamdulillah rezeki anak soleh lain. Eta mah rezeki anak baik geus kitu we atuh. Panu soleh mah tahajud. Itu kebiasaan orang soleh sebelum kalian dan membuat kalian lebih dekat kepada Allah, dan sholat malam itu menghapuskan dosa. Tuh berarti benar, sholat itu bisa menghapuskan dosa. Berarti taraweh teh menghapus dosa. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan berfirman, tingali aku turun di sepertiga malam, barang siapa yang minta ampunan aku ampuni, barang siapa yang minta apapun aku kasih. Tapi mohon maaf, hanya sedikit yang bangun pada waktu itu. Mohon Bapak Ibu bisa bangun, maka apa kata Allah? Sok minta apa? Tadi Allah menulisnya dengan kata asa, berarti harapan yang besar kemungkinan dikabulkan. Maka bangun Pak. Bagaimana keajaiban sholat malam bagi orang-orang yang punya masalah, bagi orang-orang yang ingin meniti karirnya, tapi karirnya disambungkan dengan akhirat, pasti barokah Pak orang yang sholat malam. Sip. Lalu saya sudah izin, tuh malah udah jam 5 lebih. Pertanyaan satu gimana? Ustadz, hukum puasa bagi orang meninggal puasa tapi meninggalkan sholat fardu gimana? Bu, membatalkan puasa itu hanya 3. Makan, minum, campur suami-istri. Tapi mohon maaf, Bapak lupa ada yang kedua yang membatalkan pahala puasa. Orang yang saum tidak sholat, puasanya sah tapi pahalanya 0. Ayat hadis, barang siapa yang tidak sholat asar maka amal sehari itu hapus total tanpa sisa. Itu semuanya dari mulai sahurnya semuanya habis kalau dia meninggalkan sholat taeta lebarna teh. Puasa tamat mereka maghrib, tapi pahalanya di mata Allah sia-sia. Sip. Nah, Bapak Ibu, itulah yang bisa saya jelaskan di sore hari ini. Mohon maaf saya sudah izin dari tadi bahwa hari ini kajiannya sampai jam 5-an. Dan Ibu sing sehat sadayana ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Robana la tuji kulubana ba'daid hadaitana wahab lana ladunka rahmah innaka antal wahhab. Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.